Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ruang lingkup aspek hukum dalam lembaga perbankan syariah. Yang akan dipelajari adalah sumber hukum, subjek hukum, dan asas hukum. Yang pertama adalah sumber hukum perbankan syariah. 1. Al-Quran. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan utama, maka ilmu dan kegiatan ekonomi Islam adalah berdasarkan wahyu Allah. Tegasnya, Allah telah menentukan cara yang benar bagaimana manusia sepatutnya bertindak dalam segala bidang kehidupannya. Hal ini karena Allah yang menciptakan manusia dan hanya Allah juga yang maha mengetahui cara kehidupan yang terbaik untuk makhluknya. 2. Sunnah. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, panduan umum yang diberikan dalam Al-Quran biasanya diuraikan secara lebih jelas melalui sunnah. Contohnya adalah hal yang berkaitan dengan zakat, yang mana Al-Quran hanya menyatakan bahwa orang Islam wajib membayarnya. Makalah orang yang diwajibkan zakat, kadar, dan taksiran zakat dinyatakan melalui sunnah. 3. Ijma. Apabila suatu persoalan itu tidak dijelaskan melalui Al-Quran dan juga sunnah, maka para ulama dianjurkan berijtihad untuk memberikan solusi atas persoalan itu sebagaimana hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila persoalan yang bersifat amaliyah itu dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan secara universal atau mayoritas ulama, maka hukum mengenainya adalah ditetapkan secara ijma dan tentu saja sah digunakan di mana-mana. Oleh karenanya, hukum Islam dapat diamalkan dalam segala permasalahan tanpa mengenal suasana, tempat, dan waktu. 4. Qiyas. Sumber pokok yang terakhir adalah qiyas atau ijtihad seorang atau kelompok kecil ulama yang dilakukan apabila sumber hukum mengenai suatu persoalan belum atau tidak ditentukan melalui 3 sumber hukum, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya. Sumber hukum material baru diperhatikan jika dianggap perlu diketahui asal-usul hukum. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Subjek hukum menurut Profesor Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Sedangkan menurut Profesor Sudikno, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hukum terdiri dari: pertama, nasabah. Nasabah adalah customer atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, serta layanan jasa. Kedua adalah lembaga perbankan. Lembaga perbankan adalah bank itu sendiri yang sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa MUI
seperti prinsip keadilan dan keseimbangan universal serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Ketiga adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah MUI. MUI sendiri mengeluarkan fatwa-fatwa yang digunakan untuk berlangsungnya akad, sebelum akad, dan produk-produk yang dihasilkan oleh perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Juga MUI mewadai para ulama, suama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing para umat Islam di Indonesia. Terakhir, lembaga penegak hukum yang bertugas adalah lembaga peradilan agama, dan diatur keberadaan lembaga ini untuk berwenang mengadili perkara atau sengketa ekonomi bisnis syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan landasan hukum yuridis formal untuk perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang ini membuka peluang kegiatan bagi hasil dan menarik cukup banyak investor untuk bisa menanamkan modal dalam dunia perbankan syariah. C. Asas-asas hukum perbankan. 1. Asas demokrasi ekonomi. Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Asas kepercayaan atau fiduciary principle adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya. 3. Asas kerahasiaan atau confidential principle. Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. 4. Asas kehati-hatian atau prudential principle adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat,